Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan diri. Nama saya Argi Lutfi Alif dengan nomor NPM 1920100145 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Pasundan Bandung. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Nah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perbandingan administrasi negara yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Suryadi MSI dan Bapak Andre Arismansyah SAP MAP. Nah, di sini aspek-aspek perbandingan administrasi negara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bentuk negara, kemudian yang kedua ada bentuk pemerintahan, yang ketiga ada sistem pemerintahan, dan yang keempat, yang terakhir ada sistem politik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari per poinnya. Untuk yang pertama itu ada bentuk negara. Nah, sebelumnya negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan-kumpulan orang yang hidup di dalam wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat, dan taat terhadap perundang-undangan. Nah, kemudian di sini pengertian dari bentuk negara itu sendiri. Bentuk negara itu adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Nah, di dalam bentuk negara ini terbagi kembali menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Nah, untuk negara kesatuan itu sendiri terbagi menjadi 2 kembali, yaitu yang pertama sentralisasi yang merupakan semua hal yang diatur yang diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerahnya hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua itu ada desentralisasi, yaitu bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, jadi dalam negara memberikan kekuasaannya itu kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, dalam negara kesatuan ini bersifat tunggal, di dalamnya tidak terdapat negara bagian dan negara kesatuan, juga menempatkan diri pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Nah, sementara itu wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat yang didelegasikan. Nah, contoh dari negara kesatuan itu ya contohnya ya negara kita sendiri, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia. Nah, yang kedua dari bentuk negara itu ada kemudian negara federal. Nah, untuk negara federal itu sendiri merupakan negara kedaulatan di negara serikat yang berasal dari negara bagian. Nah, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Nah, sehingga pada hakikatnya negara kedaulatan itu berada pada negara bagian. Contohnya negara berbentuk serikat itu seperti serikat atau federal itu Amerika Serikat, India, dan Jerman. Kemudian yang poin kedua dari aspek-aspek perbandingan administrasi negara itu ada bentuk pemerintahan. Nah, untuk pengertian bentuk pemerintahan itu sendiri adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Nah, dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berlaku untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Nah,
bentuk pemerintahannya itu terbagi menjadi dua, yaitu republik dan monarki. Nah, untuk bentuk pemerintahan itu yang pertama itu kan republik. Nah, untuk republik itu pengertiannya merupakan negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, seperti di dalam buku negara dan pemerintah Republik Indonesia tahun 2010 yang karya Bapak Muhammad Nur L. Ibrahim menyatakan bahwa jika kita berbicara mengenai bentuk negara, maka tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan kekuasaan pusat. Nah kemudian dari bentuk negara itu atau bentuk pemerintahan itu ada yang kedua itu monarki atau kerajaan, yang berasal dari pengertiannya berasal dari Yunani monos yang berarti satu ya, dan archein yang berarti pemerintah. Nah, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa monarki ini merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa atau raja gitu. Nah, monarki ini bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja tadi atau kaisar. Nah, pada sistem pemerintahan monarki ini berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu atau sultan. Selanjutnya digantikan oleh penerusnya yang berasal dari kerajaan. Contohnya itu Saudi Arabia dan Brunei Darussalam dan lainnya. Nah, kemudian dari aspek-aspek perbandingan administrasi negara ini ada poin sistem pemerintahan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sistem pemerintahan itu berasal dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Nah, yang berarti sistem dapat disebut sebagai susunan atau tatanan dan jaringan yang mempunyai hubungan fungsional. Nah, kemudian untuk pemerintahannya itu berarti pemerintahan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, menurut Bapak Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah tata kerja atau koordinasi atau hubungan antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dari sistem pemerintahan itu terbagi kembali menjadi dua, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Nah, untuk sistem presidensial itu merupakan bisa disebut juga dengan sistem kongresional, yang berarti sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Nah, kemudian sistem presidensial ini tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremisasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan oleh separation of power. Nah, kemudian separation of power tadi dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan, yakni 3 cabang tersebut legislatif, eksekutif, dan yudikatif tadi. Nah, serta yang kedua itu ada sistem parlementer. Nah, di sini untuk pengertian parlementer tersebut adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal parlemen memiliki wewenang dan mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya gitu. Nah, sistem parlementer ini dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung dan tidak langsung cabang legislatif.
Nah, oleh karena itu di sistem parlementer ini tidak ada pemisahan atau kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan oleh sebuah republik kepresidenan. Nah, kemudian yang poin keempat itu ada sistem politik. Nah, sistem politik itu pengertiannya kalau secara singkatnya yaitu subsistem dari sistem sosial yang perspektif atau pendekatan sistem melihat dari interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungan dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Nah, dari sistem politik ini terbagi kembali menjadi dua, yaitu suprastruktur politik, dan yang kedua itu ada infrastruktur politik. Nah, untuk yang substruktur politik ini ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada Presiden Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada infrastruktur politik. Nah, untuk infrastruktur politik ini berdasarkan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengertiannya tersebut adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut dalam membentuk kebijaksanaan negara. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak kelompok atau organisasi yang termasuk infrastruktur politik gitu. Setelah diklasifikasikan, kelompok tersebut bisa menjadi 4 gitu. Yang pertama itu partai politik, yang